dari kejadian itu kan kita kasih ringkasan atau kesimpulan kita kenapa itu bisa terjadi, apa penyebabnya ini itu mungkin. Nah, jadi penyebabnya apa menurut kamu, Andres? Soalnya dari semua media itu sama, ringkasannya sama. Dari semua Ya media. pakai saja ringkasan orang tuh, selesai. Nggak, maksudnya kita kan punya kesimpulan sendiri itu. Dari kejadian yang di atas lah kan. Pertama pasti kurangnya controlling kan itu. Kewaspadaan, tidak mengecek seluruh apa ini apa pandai lah godang mah. Iya pandai lah. Andres udah siap nih tugasnya, mantap Andres. Indah loh kan kayak gitu. Maksudnya intinya kesimpulan apa aja lah yang penting buat itu intinya tuh. Iya, kalau dari rating yang angkatan pertama kayak gitu. Jadi kan dari Bang Ben? sumber media berita itu kan nanti kita hubungkan dengan kekuatan yang kita pelajari. Contoh kayak kekuatan yang untuk hadiran dan petugas itu controlling kayak gitu. Aku lihat kirim ke kalian ya. Rating pertama ya. Terus gimana Bang Ben? Mereka aku kirim di grup kita itu. Ini kelompok siapa nih? Terus sebelum kejadian. Pak Budi latarnya jadi KPLP nih ya. J nanti itu. Analisis terkait kasus. Apa nih? Mantap ini. Forum diskusi. Sakit deh. keren kali punya Pak Luki nih. Memang kayak apa ya? Kayak skripsi ya. Itulah bedanya sama kita. Memang bahasanya tertata ya. Adit di mana Adit nih? Rio, Adit nggak ada di situ Rio. Kapok lah dek. Yo. Adit nggak di situ? Aku balik Bang. Iya balik. Oh, Rio libur ya sama Pak Amin ya. Yoi. Pak Amin, Ya, tengokkanlah kucing-kucing lagi. itu. Ada Bang di sini nih ya. Tanyalah. Mana tahu ada yang berminat nanti Pak Amin. Ya Pak Luki itu bagus tuh referensi tuh. Kayaknya udah 100 nilainya tuh A+. Iya, kali nempel itu langsung dibuat Bapak tuh. Sama dengan yang ini katanya. Pandai-pandai kan lah, diedit lah. Berarti cuma ini kan yang begini kan? Tapi Kekuatannya kan ada petugas aja kan? tugas Iya, masalah intinya tentang di petugasnya aja loh. Intinya keterkaitan dengan ini materi kita, penggunaan kekuatan. Berarti cuma sampai tahap 1 itu aja. Pemantauan baru kehadiran petugas. Iya, itu Controlling. Atau Mantap dari hati panas. Siapa belakangmu tuh, Bud? hantu. Jelas, Itu apa tuh? Kain tuh, selimut. Enggak. Ini percaya aja.
Iya, guling. Oh, kok kayak apa dia ya? Tuh. Kayak mana Ini nih, Bu? Kita Apa? screenshotkan absensinya tuh gimana nih? Screenshot aja. Mana Udah lagi? kebuat absennya? Ini kan udah nih, menambahkan kegiatan udah dalam kegiatan COP nih. Jadi enggak apa-apa di screenshot kan? Mati Bapak nggak datang lah. Di absennya. Kayak mana ya Bapak nggak diri. Nah, Mungkin Itu ada aja lah mana? apa udah di situ aja ya. apa namanya kalau yang tugas kelompok tuh kan dia cuman 1-2. Yang 3-4-nya berarti nyari sendiri gitu. Iya, cari di media online itu maksudnya tuh. Studi kasus tuh kan ada 3 kasus tuh bikin Bapak tuh. Kelompok 1, 2, 3. Yang kelompok 4, 5 nih berarti si Pirong tuh ya? Si Pirong. Baca lah di situ apanya tuh. Apa nih? Entah. Apa nih, Jay? Udah aku isi absen, aku sendiri aja baru. Apa nih? Loh, kok gini nih? Infokan aja lah kalau lagi Zoom ya ketua. Mau keluar bentar lu ketua.
Zoom.
Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Malam, Pak. Malam, Pak. Ini mohon maaf ya, saya miss jadinya nih, hanya gara-gara ini. Soalnya tadi waktu saya chat itu, ada yang mengusulkan Senin malam. Saya pikir semuanya sepakat Senin malam. Jadi saya nggak sempat ngeliat chat lagi karena hari Minggu mungkin weekend kalian terganggu dengan adanya belajar ini. Jadi intinya lah kita sama-sama supaya bisa belajar dengan ya yang nyaman lah, artinya nggak fokus kemana-mana gitu loh. Ini baru berapa orang nih? 15 orang ya? Sudah diberitahu yang lain lah belum ini kira-kira? Sudah, Pak. Oke, saya sambil cek ininya dulu ya. Apa COP-nya ini. Bisa kita langsung mulai ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, selamat malam untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi karena ada kesalahan atau miskomunikasi ya kaitannya dengan usulan saya untuk menyampaikan via chat itu tadi bahwa rencana malam ini, tapi karena ada yang mengusulkan Senin malam, ya saya pikir Senin malam itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan, ya. Berarti sudah ada 2 tugas untuk angkatan kedua ini. Yang pertama berkaitan dengan implementasi ya, semua berkaitan dengan implementasi dari penegakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan ya, penggunaan kekuatan. Kemudian ada satu forum yang saya buka ya. Ada satu forum yang saya buka di mana forum itu adalah untuk melakukan diskusi ya berkaitan dengan studi kasus ya. Ada studi kasus yang kita harus diskusikan dan kita harus pelajari bahwa studi kasus itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kita harus melihat dari beberapa perspektif ya, melihat dari beberapa perspektif di mana penilaian kita terhadap kasus-kasus tertentu. Jadi ada 3 kasus yang saya sampaikan, ya, 3 kasus yang saya sampaikan. Ya, kita coba buka ya, bentar. Dan kita harus diskusikan ini. Nah ini studi kasusnya. Tentunya rekan-rekan sudah membaca semua ya? Sudah baca belum ya? Yang mana Pak? Yang tugasnya atau yang diskusi itu Pak? Yang diskusi sudah baca belum? Yang studi kasus 1, studi kasus 2, dan studi kasus 3. Ini coba saya langsung share sih.
Sudah melihat belum nih? Sudah terlihat yang saya share ini? Udah Pak, udah Pak. Oke. Nah, ini sebetulnya kasus-kasus ini ya, kasus-kasus ini sebetulnya rekan-rekan harus baca dulu, dicermati dulu, kemudian didiskusikan dulu, baru kita melakukan diskusi yang sifatnya interaktif ya. Sebagaimana angkatan yang pertama ya, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk membaca, mencermati kasus ini. Ada nggak yang belum membaca ini kira-kira? Sudah baca, buka forumnya belum itu? Buka udah Pak. Oh, sudah baca ya ininya ya? Sebagian Pak. Bagian Pak. Oke, kalau gitu kita buka breakout room Mas saja. Nanti ketua ya, Mas Aprio ya ketua ya. Mas Aprio bukan nih? Ya Pak. Oke, Mas Aprio buka breakout room ya. Saya beri kesempatan 5 atau 10 menit untuk membaca studi kasus ini. Kemudian kita diskusikan. Ini sebagaimana angkatan pertama ya. Kita diskusikan. Kemudian di antara kelompok, kawan-kawan satu kelompok itu nanti akan mempresentasikan pandangan ataupun pendapat ataupun gagasan yang ingin disampaikan terkait studi kasus ini ya, terkait studi kasus ini. Jadi nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kemudian masuk dalam breakout room. Mas Aprio udah bisa belum mengkondisikan untuk membuka breakout room-nya? Izin Pak, belum Pak. Ya. Ada yang udah bisa? Buka breakout room ya untuk dipelajari, dibaca ya. Di antara rekan-rekan semua untuk berdiskusi, saya beri kesempatan untuk membaca 5 sampai 10 menit ya. Atau saya WA dulu ininya ya. Dikirim di WA aja Pak, biar Ya, bisa saya kirim WA jawab saja semua dulu kan. ya. Oke. Sudah terkirim belum tuh di COP? Udah Pak. Sudah ya? Nah, coba kita buka breakout room saja ya. Sebentar. Mas Aprio bisa buka breakout room-nya? Masing-masing, jadi setiap kelompok itu diundang ke breakout room untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan lain sebagainya. Atau ada rekan-rekan yang bisa? Soalnya yang bisa melakukannya harus admin ini. Harus host ya. Sebentar.
Nah, itu sudah ada breakout room-nya tuh ya. Kelompoknya siapa aja ini? Ini breakout room 1. Kelompok 1 siapa aja? Pak Ketua kelompok 1. Coba aja. Atau coba Mas Aprio, itu kan ada breakout room yang ini kotak itu ya. Itu nanti diklik saja, kemudian diklik untuk masing-masing kelompok ya. Udah lihat belum? Belum, Pak. Itu ada breakout room-nya tuh. Yang kotak-kotak 4 itu. Soalnya kan saya nggak hafal kelompok-kelompoknya ini. Ada? Mas April bukannya pakai laptop atau HP? Laptop, Pak. Oke. Coba di situ diklik ada 4 kotak itu breakout room itu. 4 Diklik. kotak. Yang mana, Pak? 4 kotak, Pak? Itu kan di situ ada show caption. Show caption. Ada record, ada share screen. Ah, Ya kan? Di situ ada breakout room. Ada bacaan breakout room? oh ada, Pak. Ah, Mas Aprio keklik itu, kemudian di situ ada room 1. Nah, nanti dibikin aja room 2 sesuai dengan kelompok-kelompoknya, ya. Sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Oke? Oke, Pak. Nah, coba nanti kalau sudah clear semua masing-masing kelompok, ya. Baru disampaikan ke saya, nanti kita mulai untuk diskusi masing-masing kelompok di breakout room masing-masing ya. Wakil ketuanya siapa? Mas Aprio, ininya Andres ya? Enggak ada wakilnya, Pak. Yang ada sekretarisnya itu, Pak. Oh ya, sekretaris. Sekretaris Mas Andres ya? Pak Pak Khalid sama Kak Yola, Pak. Oh, Calit ya? Calit. Ya, ya. Ya, oke, Ya, oke. Pak. Nah, coba diinikan saja. Diundang ya, masing-masing orang yang menjadi kelompoknya diundang. Misalnya kelompok 1 dimasukkan dalam breakout room 1. Kelompok 2 masuk breakout room 2. Dan seterusnya. Mas Andres kalau bisa dibantu. Saya pakai HP, Pak. Jadi agak payah di HP nih, Pak. Oh gitu. Jadi langsung diundang biar ini semua. Mas Aprio, bagaimana? Ada kendala? Ya, Pak, lagi di ini, Pak. Banyak Oke. yang enggak ada juga, Pak. Ini ada 22 orang ini ya. Yang lain tolong diinformasikan. Karena kaitannya nanti dengan absensi nih. Kalau seandainya 22 orang berarti masih ada 12 orang yang belum hadir ini. Kelompoknya udah tahu belum ini? Kan Mas Apri yang bagikan, saya enggak tahu soalnya. Ya, Pak, udah ada di grup WA, Pak. Udah dikirim ininya gambar per kelompoknya. Nama-nama di kelompoknya, Pak. Di mana ini? Nama-nama kelompok.
Kelompok 1 Aditya, Binsar Calvin, Ismet Korma. Nah, jadi perhatikan dulu ya, kalau sudah diundang per kelompok, itu silakan dicermati studi kasus 1, kemudian studi kasus 2, masuk kelompok 2 juga, ya, dicermati, kemudian didiskusikan. Dari hasil diskusi itu, kemudian nanti dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut, ya. Sudah ada yang masuk breakout room atau bagaimana nih? Lagi proses, Belum, Pak. Pak. Oh gitu, oke. Nanti kira-kira 5 atau 10 menit kalau sudah selesai, baru kita berdiskusi dan masing-masing kelompok mempresentasikan. Oke, karena ini diskusi yang sifatnya live ya, saya menginginkan, ini ada berapa kelompok ini? 5, Pak. Ada 5 kelompok ya. Nah, kalau 5 kelompok berarti kelompok 1 studi kasus 1, kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3. Nah, kelompok 4 berarti kembali lagi ke studi kasus 1. Sebetulnya di forum itu saya ingin meminta kepada kelompok 4 dan 5 untuk mencari kasus-kasus yang baru ya dari media online ya. Tapi karena ini live mungkin agak sulit nanti kendalanya. Atau kalau memang bisa ya silakan ya disampaikan nanti di forum itu baru kita buatkan diskusi secara tertulisnya. Atau kelompok 4 dan 5 cari saja di media online, klik cari yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bisa kita diskusikan ya. Nanti kita presentasikan. Silakan. Izin Bapak, ini yang untuk 4 dengan 5 studi kasusnya yang terbaru atau boleh yang lama atau gimana Pak? Kalau memang memungkinkan yang baru boleh, tapi dari media online. Kalau memang nggak memungkinkan ya dari kelompok 4 berarti kelompok masih masuk kelompok studi kasus 1 ya. Kelompok 5 studi kasus 2. Oke? Siap. Sembilan orang baru memang. 9 orang baru. Kemana? Oh. Oke.
Berarti ambil aja tingkat kedua tuh Bang, payah kali cari referensi yang lain. Andres monitor. Masuk. Bu Yola nanti presentasi ya. Pak Calit, tolong handle ya. Bu Yola lah. Pak Calit lah, lagi nggak fokus nih ha. Ini lebih nggak fokus lagi nyetir ya. Nah, Semuanya nggak fokus nanti. lebih parah awak lagi. Kami serahkan sama ketua dengan sekretaris yang ada. Jelas Bapak Andres standby di rumah. Awak lagi jalan. Awak lagi jalanan. Masa orang sambil jalan lagi di planet nih Bang. pusing Bapak Awak lagi di planet nih Bang. 1 kita Pak. Pasnya Pak. Bismillah. Abang di jalan di mana nih? Baru Des. Ke Pekan atau ke Pekinang? Ini mau balik rumah Des. Dari rumah orang tua. Oh. Kayak mana matiin suaranya nih? Ini apa? Ikut Zoom-nya pakai HP atau dari laptop? HP Bang. Biasanya kayak gini Des. Jam breakout nih. Presentasinya itu kita harus ada PowerPoint.
pengalaman awak ikut debat. Iya. Kayak gini mana bisa per poin, logika aja main lagi kemana lagi. Nanti ada yang apa kan? Ada yang jadi operator di PowerPoint-nya. Ketua kelompok siapa? 5 siapa ini? Siapa? Mas Andres? Ada 7 orang, Pak, di kelompok 5. Ya, ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok Pak Priyo, Pak, lagi keluar dia tuh, Pak. Bentar, Pak. Oke. Oh, Silakan sendiri, berdiskusi kan? dulu ya. Silakan berdiskusi dulu ya. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Kita yang ambil aja yang diskusi 2 itu, Bang, yang tugas apa, dan diskusi 2 tentang WBP yang demo karena kekurangan air. Yang lain udah pada join. Mana? Kita mulai aja. Baru udah 7 orang nih, Baru Bang. berdua aja. Belum si Aprilio keluar, Bang. Ya, kita ambil yang 2 itu aja, yang kasus demonstrasi itu. Tadi terputus, Dres, karena pas mau masuk breakout tiba-tiba langsung terlock ya. Ya, itu mungkin. Kalau untuk kita kelompok 5 kita lihat 4 ya. Kita 5. Nah, untuk kelompok 5 berarti yang kasus yang pertama gimana? Kita kelompok 5 ambil aja kasus kedua itu, kata Bapak tadi kan. Yang kelompok 4 kasus 1, kelompok 5 kasus 2. Oke. Kasus 2 berarti ya. Berarti kelompok 5 kan kasus 2 tentang WBP yang demo air, kekurangan air katanya. Kekurangan air. Ya. Kalau menurut aku mungkin untuk yang pertama kali itu ya sosialisasi dulu kan dari petugas ke warga binaan itu sama-sama kan gitu. Sekalian ngajak pihak lain kayak dinas kebersihan itu atau dinas lingkungan itu kan untuk membersihkan selokan-selokan yang dikotori oleh WBP itu, Bang. Pendekatan kita pertama ya pendekatan sosialisasi dulu kan. Himbauan, walaupun sekalian untuk stakeholder lain, dinas kebersihan sama kepolisian, kalau bisa bawa juga TNI kan, soalnya orang itu kan ada demo itu kan. Kalau cuma dari petugas saja takutnya nggak berpengaruh kan, soalnya yang buat masalah dari petugas itu kan. Bukan petugas juga sih, karena mungkin faktor alam kan, sama kayak kita waktu musim kering kan, pasti airnya kurang. Solusinya itu minta tolong dari dari pemadam atau carikan air tambahan. Pengisian bak air kita dari luar. Itu berarti kan solusi untuk kedepannya setelah kan paling tidak sementara ini kan kita redam dulu. Kan, ya itu makanya redamnya dengan sosialisasi dulu, Bang. Bukan sosialisasi, lebih ke pendekatan, menjelaskan apa ya. Yang kayak gitu maksudnya tadi. Berarti tapi karena kita mendengar dari salah satu perwakilan yang dituakan dari warga binaan. Iya. Kita cari win-win solution-nya gitu kan, Mas. Iya. Intinya kayak gitulah. Aku paham sikit-sikit, tapi untuk menjelaskan secara buat narasi kayak apa nggak bisa. Jadi kami serahkan aja sama Bang Khalid nantinya kan. Selesai sama. Ini masalahnya lagi jalan aja, Dres. Tapi kalau udah sampai rumah oke lah. Tapi kalau lagi jalan ayah. Iya, aku lagi di dalam pula, Bang. Kalau masih di jalan nih. Tapi kalau udah sampai rumah. Kan Kak Yola ada, Aprio ada, aman itu. Mana Bu Yola nih? Kan ada suaranya. Iya, Bu Yola mana suaranya? Masuk. Aduh, kok diam-diam aja nih. Fotonya mana? Wajahnya nggak nampak kan? Nanti nggak usah lagi. dikira siapa nanti? Kan kita diskusi, Pak. Setidaknya jangan nanti menyehatkan keadilan kan?
Nanti Nah, kan nanti itu bentar apa juga Pak? pakai jilbab, punya pakai jilbab dulu. suara, betul. Pakai jilbab dulu ya. Nah, pakailah Kak. Pakai yang paling banyak. Pakailah jilbabnya Bu Yal. Nanti pakai beci lah. Ada. Gatal. Sing. Mana suara Mutika? Aku lagi makan, tunggu sebentar. Waduh, Makannya dong. sama Lagi bagi-bagi makan. lah Bu Tika, biar nampak kita kan. Dulu makan lagi. Makan Gue dinas nggak pula tuh bisa malam nih. masuk ya. Kok nggak bisa masuk ya? Coba Apa pakai yang akun bisa ini masuk aja Bu? lah ya. Mana Pak Priyo? Apa tuh? Di mana? Nggak masuk Pak Priyo. Nggak bisa masuk. Keluar sendiri terus ya. Mana apanya? Nggak bisa. Ini pakai akun Latsar nih. Diundang ya? Ini Akan nggak. yang itu Pak Priyo. Kan bukan hostnya. Tengoklah diundang ada apa undang di situ. Diundang, nggak bisa masuk boy dari HP nih. Keluar sendiri terus ya. Payah jadinya kalau dari HP ini. Laptop nggak punya sekarang. Banyak yang nggak datang adiknya lagi. Aha. Ya tidur lah. Jadi kita kasus berapa nih? Kita ambil aja kasus 2 yo. 800 WBP. Iya, 800 WBP yang melakukan demonstrasi itu terkait kekurangan air, sanitasi katanya. Ini pasti karena penyebabnya pasti karena overkapasitas. Nanti gantian aja yang berbicara mana yo. Kalau misalnya Priyo mau sendiri nggak bisa. Jadi kalau mau gantian oke. Mungkin penyebabnya faktor apa itu ya? Kayak faktor alam juga. Sekarang kita musim apa nih? kering Yang mungkin kita sekarang. diskusikan apa nih? Penanggulangan Kita diskusikan kasus nomor 2. Iya. Yang kita Itu kan diskusikan cara kayak mana atau kita melakukan penggunaan kekuatannya. Cuman bentuk protesnya warga binaan agak lazim. Nah, lazim. mereka buang air besar. Ya. Lazim. Berarti Buang air kita besar. Melakukan pengotoran Sembarangan. lingkungan lapas lah. Lapas. Kita harus apa ya penggunaan kekuatannya? Ya, melakukan pendekatan dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi verbal ya. Sosialisasi itu apa ya? Kalau kita mau lakukan kegiatan sesuatu, harus sosialisasi namanya. Berarti itu apa ya? Verbal ya? Persuasif lah. Kita ya dalam bentuk verbal awalnya, step awalnya kan. Tapi memang udah standby dulu kekuatan yang apa? Kekuatan yang lebih besar itu kan. Dalam arti kata kan udah dalam bentuk demonstrasi ini. Jadi kayak personil dari TNI, Polri pun sudah standby, tapi iya, ngundang dari pihak ketiga stakeholder aja. Mediasi lebih ke kita, itu kan. Sekaligus ya apa Bang, dinas kebersihan sama yang pam air itu apa namanya, yang bisa bawa air tuh? Apa Andres? Apa ya kan Damkar. Andres nih? Dinas kebersihan bisa Res, untuk apa kan orang tuh tadi apa? Iya kan banyak tuh yang harus diundang tuh. Kan penghajat sembarangan orang tuh bisa pakai air apa tuh? Dinas kebersihan. Apa? Airnya mana? PDAM. Banyak kebaca loh, Ceng. Dinas lingkungan. Sembarangan, Ceng. Warga binaan BAB sembarangan, itulah bentuk protesnya. Karena kekeringan air tadi tuh. Memang situasi lumayan mencekam lah. Airnya tuh dari mana airnya, Bang? Air sumber air sudah dekat. Jadi gini kan. Jadi terlepas dari apapun
latar belakang ataupun penyebab ke demonstrasi itu, mekanisme penggunaan kekuatan yang dilakukan yang pertama yaitu verbal Mancalit bahasanya? Pendekatan ya mediasi lah, kita mediasi secara verbal dulu, menanyakan kepada perwakilan dari warga binaan terkait hak-hak yang pengen mereka tuntut kan, walaupun haknya sudah jelas, masalah kekeringan tadi, masalah air kan. Cuman kan kita persuasif pada warga binaan dulu, tapi di sisi lain kita udah standby juga menghadirkan personil TNI atau Polri yang udah jaga lah di belakang kita gitu kan, oleh kita kan. Tapi tetap yang melakukan mediasi dari papasnya. Kalau menurut aku itu, antara mungkin dari Andres ada lagi, kemudian dari Ibu Sartika. Kalau Ibu Sartika udah makan. Pokoknya kerjasama dengan pihak ketiga stakeholder kan, itu aja lah. Harusnya tuh diapain itu pokoknya. Apa Kak Tika? Dia pokoknya ditutukan semua. Itu diapakan lah. Kan biar nggak apa kali kan. Pokoknya ditutukan lah. Iya, biar itu jadi ini itu. Iya, pokoknya ditutukan biar nggak apa kali kan. Oh. Pertanyaannya tuh apa sih, weh? Apa pertanyaan? Baca lah Bu Tika. Astagfirullahaladzim. 2. Studi kasusnya nih ya, Bu Tika, dengarkan baik-baik ya. Sekitar 800 WBP di Rutan Karanglama melakukan demonstrasi memprotes kelangkaan air dan buruknya sanitasi. Sudah lebih dari 3 minggu pasokan air jauh berkurang dan MCK kerap macet dan meluap ke sel-sel yang ditempati WBP. Bentuk demonstrasi mereka sangat tidak biasa, yaitu dengan cara buang air di sembarang tempat di sekitar fasilitas lapas. Lapas menjadi tempat yang sangat kotor dan tidak ada satupun penyedia jasa kebersihan bersedia mengatasi keadaan tersebut karena diancam WBP dan tingkat kotoran yang luar biasa. Bagaimana mekanisme penggunaan kekuatan dapat dilakukan? Jadikan penjara tuh penjara dulu. Jadi orang tuh tidak ada lagi berani kayak gitu. Takut orang tuh. Ngomong apa? Ya kan Ngomong apa Toleh? Ya kan itu. Coba kita adain penjara kayak dulu. Orang tuh pasti jerah, nggak mau masuk penjara lagi. Sekarang ini kan udah enak orang tuh. Ini. Berestil deh. Kita sesuai materi loh, Kadek. Dengan materi kita ini kan dicocok logi kan. Aku itu aja nanti jawaban aku kalau ditanya Pak Dwi. Memang harus megang. Kita cari jubirnya lu. Jubir pertama Aprio, nanti kita sambung. Iya. Kita berbagi lah. Tapi jangan jawab semua Pak Priyo, sedikit aja. aja. Aku sekarang nggak tahu nih apa yang akan aku jawab. Apa Priyo selesai. Saling menambahkan. Jadi nilai itu mantap nanti nampaknya kompak kan kelompok kita kan. Biar nggak apa gitu kan. Pertama apa yang kita bilang? Ini aja dulu. Ini itu. Ya, pokoknya diapakan dulu lah Pak, berapa kali gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak Tika mau nambahin. Silakan. Jangan tunjuk orangnya. Iya, nanti kan izin menambahkan gitu nanti. Oh, izin. Iya, nanti main tunjuk-tunjuk, bingung jawab nanti. Hai Kak Caca, mau kemana? Suasana Kak Tika. Ini ntar lagi, belum ya, mau mati sudah. Kasus 2 ya. Baru sampai rumah nih. Oh mantap Bang. Rumah mana nih Bang Kinang nih? Bang Kinang Bang? Rumah mertua ya.
Bukan baru ya? Yo, Oh, besok pagi baru berangkat Jadi sini. besok balik lagi bang. besok rencana PP nih. Tik, nebeng masuk Tik. Mau nak bareng Tik? Besok jam 8 Banyak gaya. Serius nih. Kita perlu besok Tik. Ya, tapi besok kata Pak Ar perginya seperti biasa Bang Khalid. Takut Ikan macet. cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Aman tuh. Kata Pak Ar kayak biasa aja berangkatnya karena nanti kejebak macet katanya. Aman. Sama Willy, sama Pak Ar. Iya, jam 6 kita udah OTW Bangkinang City. Sama Pak Ar atau Willy? Sama Pak Ar. Pak Ar bawa mobil. Kita penumpang, Bang Willy, Koe, sama aku. Dres, Butika rumah yang mana? di hatimu, ya Allah, Dres, nanya. Jadi terima. Dres, Dres, Depan tinggal. Nah, masuk apa tuh? Kayak mana? Kok nggak didiskusikan dulu? Jadwal masuk tuh kayak mana, Landres? masuk apa nih? Masuk jam kerja tuh, jam 4 pulang, ya Allah, nyampe rumah jam berapa, Kundres? Nggak tahu itu Pak Kelapas Baru itu sama Pak Nur. Kemarin kami udah diskusi apa kan, aku sama Pak Arno mau buat kalau kita masuk jam 8 buat pulang jam 3. Terus hari Sabtu buatnya pulang jam 2 atau jam 1 kan. Jumat balik pokoknya balik jam berapa? Cepatlah pokoknya kami minta. Nggak mau Bapak tuh. Ditambah pula sama Pak Nur. Dia akan pula sama Pak Nur. Ini nggak enak jadinya. Bosmu tuh luar biasa ya, Andres. Payah kita nanti kalau sama Pak Nur nih. Iya, Andres, nggak usah bocor-bocor kali kau. Nanti kau kena. Itu makanya kami diam-diam aja. Pak Nur aja bingung jadinya. Ya udahlah biarkan aja lah Dek katanya. Iya tuh, Dek. Iya, Dek. Jadi ingat Pak Tarno rindu. Ya, Dek. Apa Pak Tarno tinggal tuh? Yang bundelnya apanya? Ayamnya. Itu bola bundelnya. Paketkan aja, suruh Bang Willy besok. Apa? Besok Kak Cindy pergi tuh sama Kak Cindy aja lah titip. Pergi kemana kau? Oh, Batam. Iya Kak Cindy. Nikah adiknya kan? Ada adik iparnya mungkin. Adik kandungnya Landres. Kok sembarang aja. Tapi Randi. Ya, Randi itu adik kandung Inyo. Randi itu baru Randa baru iparnya. Ini kok malah. Oh, Randi Yeneda itu maksudnya ya? Hah? Yang namanya Randi Yeneda itu ya? Iya, jelas ada Yenedanya. Ya pasti adik dia lah, kok adik ipar. Enggak, aku kira Randinya itu Randi suaminya. Salah. Lehoy. Kok nggak bisa ada tapi Dres kayak mana lah tuh. Jadi pergi kejebak macet, pulang kejebak macet. Ya Allah, ya Allah. Pindahlah sini, Ganti. Jangan tanyakan padaku. Tanyakan sama pangkal lepas. Dres, kok kan tangan kanan kami, Dres. Sampaikanlah tangan kanan kalapas. Siapa bilang tangan kanan, tangan kanan? Dres, kau bacakan zikir terus. La ilaha illallah. Biar apa dia? Apa namanya? Bapak tuh tinggi ilmu agama itu. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Ini nih. Apa yang cerita ini? Ini di-upload nanti Cemana lagi nikmati aja padanya lagi. Ya kau enak Dres. Dekat aku.
Tapi Bu Tika udah ngajukan. Ya lama kali, Ndres. Hubungilah orang Kanwil tuh. Kapan SK-nya turun? Nggak tahu lah ya. Cuman setahu aku Pak Kadip itu ditanamnya sebulan surat-surat masuk itu. Katanya. Kata si letting kami di sana. Kayak karpet kan, karsu itu udah selesai yang punya letting 17 sama yang lain kemarin 2021, tapi hilang sama pegawai Kanwil sana yang nama Bang Hadi. Hadi Negoro. Pokok Hadi di Kanwil. Jadi kalau hilang nggak bisa diapa-apain, minta permohonan hilanglah dari kepolisian. Itu syarat untuk pensiun, Res. Iya, bisa itu. Ngutang juga bisa tuh. Ngutang? Ya. Dres, Bu Tika bersih nak, tanpa utang sekarang nak. Insya Allah. Dres. Kok tahan di TU tuh, Dres? Hah? Kuat mentalmu di TU tuh ya. Cuman lagi biarkan aja semuanya walaupun banyak apanya kan. Malah gibah. Kasihlah akun Dres apanya biar sabar jadi orang kayak mana, Dres. Iya, intinya jangan diambil hati, biarkan aja. Biarkan kayak mana? Ya maksudnya nggak usah dipikirkan apa omongan orang tuh, iya kan aja. Diskusi. Ini diskusi ya, tentang penguatan keyakinan. Kalau diiyakan aja pusing palawan, Dres. Nggak sejalan sama hati awak. Macam mana? Woi, jangan surat, woi. Iya, tapi kan jawaban melakukan pendekatan yang sama yang maha kuasa, itu yang pertama itu kan. Yakin aja semuanya akan berlalu. Kok pandai bermuka dua, Kondres? Kantui lah. Dan kan muka dua, muka 100. Intinya gini, kalau pandangan aku kan, ada bapak dengan kalau orang yang mau cari muka tuh cari aja muka, yang penting jangan jelekkan orang tua. Oh gitu, tapi enggak Landres cari muka tuh ciri-ciri orang munafik, banyak dosaku tambahan. Ya masukkan kalau kita berpandangan dari orang lain kan. Cuman kalau di ruangan kami itu banyak versinya. Nah, versinya kayak mana, Andres? Nggak boleh dikasih tahu. Cok memang kali. Dari pengajian nih. Bagi ibu-ibu tuh kan, bapak-bapak tuh kan, nah itu kita yang bawa nih diam aja. Kerjain aja apa yang kita kerja disuruh, dah itu aja. Dres, aku pernah diceritakan orang tuh, Dres. Nggak ada. Wih, balik ke topik lagi, Tik. Mana lagu ini? Iya kan, kalian tuh ada pada diam-diam, mending ku tanya sama Andres lagi kan. Bapak ini Bang Khalid, topiknya itu penggunaan kekuatan hati nih Bang Khalid. Ada sangkut paut dengan tugas kita sekarang nih. Balik lagi ke tugas. Ya kan melakukan pendekatan, penyesuaian pikiran kan gitu. Kalau Bang Khalid sering diceritakan orang tuh kan? Bang Khalid oke sama Bu Sendari. Kalian ya. Intinya kalau kayak Bu Sundari omongannya ya kasar tapi artinya baik, Bun. Jatuh cinta kok nanti sama Denres. Janganlah. Mana istri Kondres kemarin hari Sabtu nggak kau kenalin sama kami, sombong kali lah kau. Mana Bu, aku pun di dalam, dia di luar. Kayak mana aku ngelain? Lagi tidur ya? Pas pulang tuh? Nampak tuh. Duluan Bu Tika lagi pulang. Mana pula, jelas kami masih di teras tuh. Awak tuh. Aku bingung, orang nih apel pulang
kok di luar pula ya? Jangan kau pikirkan itu, Andres. Ikutin aja lah, Andres. Pusing kok kalau kau pikirkan. Enggak, gini ya, kalau memang di luar kita absen pulang, berarti isi absen fingerprint aja sebelum apel. Biar nggak bolak-balik ke dalam. Kasihan juga orang P2U nanti kan. Punya solusi, Andres. Fingerprint tuh dekat apa aja, Andres, parkiran. Kok ditutup? Masuk Pak Prio. Wih, kok kesini aku larinya nih yo? Udah balik Bang ke ini utama. Oh, Budi, kok keluarkan kami Budi? Kami lagi asik nih Budi. jadi cerita tadi nih pas Pak. Budi, awak lagi bawa mobil Budi. hampir dapat tadi masalah ini. Hilang masalahnya dia kan? Hilang masalahnya. kan salah Budi nih. Betul lah kok bisa. Ini baru baca studi kasus nih, aduh. Pak izin Pak, lagi bawa mobil ya Pak. Nggak bisa hidupin kamera Pak. Bisa, Ngapain, Tri. Bisa, tinggal hidupin aja, nggak ada susahnya tuh Mas Tri. Iya, Tri ini pembohong ini. Mohon maaf Pak. Saya bunyikan klaksonnya nih Pak. Lebatin Tri. Minta tolong tegangkan KAI ini, Mas Tri. Ini lagi diskusi, jangan rumah kehidupan. Sudah semua masuk ya? Udah, Pak. Ya, Pak. Pak. Oke, berarti masing-masing kelompok sudah mempelajari, sudah membaca, dan sudah berdiskusi untuk studi kasus masing-masing ya. Jadi seperti halnya yang saya sampaikan tadi, masing-masing kelompok menunjuk seorang presenter atau yang memberikan presentasi bagaimana pandangan atau perspektif dari kelompok tersebut sebagaimana yang disepakati oleh kelompok ya, sebagaimana yang disepakati oleh diskusi kelompok dan keputusannya bagaimana. Nah, saya tadi mengamati ya dari beberapa kelompok 1, kelompok 2 itu terkecil ya, artinya cuma dua orang atau 3 orang. Sementara kelompok 4, 5 itu cukup banyak kelompoknya ya. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Yang penting begini, ketika kita menghadapi satu kasus ya, anggaplah memang tidak ada orang lain. Ya, anggaplah memang tidak ada orang lain. Ada 2 pejabat saja misalnya. Di kelompok 1 misalnya ada 2 pejabat. Yang satu KPLP, yang satu Kasibinadik misalnya. Kalapasnya tidak ada. Nah, itu bagaimana kira-kira seperti itu. Nah, artinya berapapun jumlah kelompok nggak ada masalah bagi saya. Tetapi bagaimana dia menyikapi, mempunyai perspektif sudut pandang dari kelompoknya terhadap kasus yang terjadi pada saat itu. Ini seolah-olah kasus itu betul-betul terjadi ya, jangan sebagai satu yang ini memang simulasi, tapi seolah-olah ini terjadi betul. Karena hampir semua kasus ini itu pernah terjadi, pernah saya alami ya, misalnya ada orang yang ketika misalnya makanan atau sarapan paginya tidak sesuai dengan keinginannya, maka ditumplek lah
mangkok atau omprengnya itu dibalikan sehingga semua makanannya tumpah semua, dan itu dilakukan bersama-sama, ya. Itu dilakukan bersama-sama. Nah, bagaimana sikap petugas? Bagaimana antisipasi dari petugas tersebut atau pejabat yang ada? Nah, itu harus dilakukan. Oke. Saya mohon maaf tadi ada sedikit terputus ya, karena di rumah saya mati lampu tadi. Untung masih bisa cepat dikendalikan, artinya wifi-nya langsung hidup kembali, artinya bisa ditangani lah. Baik, sebagaimana kesepakatan kita, ketika kita sudah mendiskusikan, maka kita akan presentasi. Saya ingin melihat kelompok 5 dulu, ya. Kelompok 5 dulu yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 5. Ketuanya siapa ini? Kelompok 5? Izin Bapak, untuk kelompok 5 ya, yang mempresentasikan itu Pak Calit, Pak. Oke, Pak Calit. Silakan Pak Calit. Pak, mohon izin Pak. Ya. Mohon izin Pak Dwi. Saya mulai presentasi. Izin Pak Calit. Suaranya jauh ya. Cek. Ini agak masuk ini. Ya. Cuman Pak. Oke. Mohon izin Bapak. Ya. Sebelum saya mempresentasikan, ada baiknya saya bacakan dulu perihal studi kasusnya. Oke. Studi kasus nomor 2, yakni sekitar 800 WDP di Rutan Karanglama melakukan demonstrasi memprotes kelangkaan air dan buruknya sanitasi. Sudah lebih dari 3 minggu pasokan air selalu berkurang dan MCK kerap macet dan meluap ke sel-sel yang tempat di BPT. Demonstrasi mereka sangat tidak biasa, yaitu dengan cara buang air di sembarang tempat di sekitar fasilitas lapas. Lapas menjadi tempat yang sangat kotor dan tidak ada satupun penyedia jasa kebersihan bersedia mengatasi keadaan tersebut karena diancam WBP dan tingkat kotoran yang luar biasa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mekanisme penggunaan kekuatan dapat dilakukan? Mohon izin Pak, setelah adanya hasil diskusi dari kelompok 5, jadi menurut kami Pak, langkah-langkah yang bisa dilaksanakan, ya, tentu yang pertama itu melakukan mediasi ataupun pendekatan pada perwakilan dari warga binaan, mungkin ada yang dituakan dari mereka. Di samping kita juga telah dengan turut menghadirkan personil. Kemudian kita menanyakan perihal keluhan apa sih yang, walaupun keluhannya sudah jelas perihal kekurangan air. Kemudian kita tanyakan hak-hak yang mereka tuntut. Ya pada intinya kita lakukan dulu secara komunikasi verbal, mengutamakan sikap yang humanis pada mereka dengan harapan warga binaan ini dapat terketuk hatinya, jadi bisa meredam adanya demonstrasi itu terlebih dahulu Pak. Namun jika memang kondisi sudah tidak memungkinkan, chaos, barangkali ya stepnya bisa kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang di TNI ataupun yang di Polri gitu Pak. Sembari tetap memantau situasi. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan kelompok 5. Bisa ditambahkan Saudara Prio atau Andres. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Izin Bapak menambahkan sedikit. Ya. Ya, kan permasalahannya itu kekurangan pasokan air, Pak. Jadi langkah baiknya kita bekerja sama stakeholder luar, yaitu kayak damkar gitu Pak, untuk menambah pasokan air yang dari luar kan, sekalian dinas kesehatan Pak, dinas kebersihan. Soalnya kan kondisi lapas sudah dicemari oleh WBP yang melakukan demonstrasi itu Pak. Oke. Ya, jadi baru saja kelompok 5 memaparkan hasil diskusi kaitannya dengan kasus nomor
Dua ya? Dua, Pak. Oke. Jadi nomor 2, di mana ada satu kasus ya kaitannya dengan kelangkaan air, kemudian buruknya sanitasi. Itu sudah lebih dari 3 minggu. Kalau kita perhatikan ya, lebih dari 3 minggu pasokan air yang berkurang, bagaimana sikap atau menyikapi dari pejabat tersebut, ya kan? Air sudah berkurang jauh, kemudian MCK-nya kerap macet dan lain sebagainya, sampai meluap ke sel-sel yang ditempati warga binaan pemasyarakatan. Nah, akhirnya ada yang namanya demonstrasi dari warga binaan pemasyarakatan, yaitu dengan membuang air secara sembarangan, ya, sehingga hampir di setiap pojok, di setiap tempat itu kasusnya ada ketidaknyamanan, ya, ada rasa ketidaknyamanan di situ, ada bau yang kurang sedap dan sebagainya karena membuang kotoran sembarangan. Nah, ini harus betul-betul disikapi dengan bijak terkait dengan penggunaan kekuatan. Apakah mereka sudah melakukan perlawanan? Pertanyaannya. Saya tanyakan dengan kelompok 5. Apakah mereka sudah melakukan ataupun istilahnya mengadakan perlawanan di situ? Silakan. Mungkin Pak, kalau menurut saya pribadi Pak, warga binaan ini telah melakukan perlawanan Pak, ya, dengan walaupun caranya itu bukan dengan melukai petugas atau seperti apa dengan kekerasan fisik, tapi dengan cara ya buang air sembarangan tadi, buang air sembarangan di fasilitas yang ada di lapas. Mungkin, Pak. Jadi di situ sudah ada perlawanan ya, dengan cara dia membuang air dan lain sebagainya, kemudian bagaimana menyikapinya. Nah, sekarang saya minta kelompok yang lain untuk menanggapi dari presentasi kelompok 5 ini. Silakan, mulai dari kelompok 1 coba. Kelompok 1. Jadi nanti semua akan rata semuanya, ya. Kita berdiskusi supaya bisa melakukan, menyikapi dan mencari satu solusi terkait dengan kasus-kasus yang ada. Ini baru simulasi ya, belum terjadi kasus. Mudah-mudahan di Bangkinang dan di tempat-tempat teman-teman bekerja tidak ada kasus-kasus yang seperti ini. Silakan, kelompok 1. Bisa ketuanya, bisa anggota untuk menanggapi atau menyikapi presentasi dari kelompok 5. Silakan. Izin Bapak, saya ingin menanggapi terhadap kelompok 5. Saya Raffi Chandra Gunano dari kelompok 1, Pak. Ya. Menurut saya yang disampaikan oleh saudara Jalid tadi sudah benar, Pak, karena di sini narapidana itu melakukan bentuk perlawanannya hanya dari perlakuan mereka saja, Pak, yaitu dengan cara membuang membuang kotoran secara sembarangan, Pak. Jadi kemungkinan penggunaan kekuatannya itu hanya dengan secara lisan, Pak, memberitahu mereka tersebut apa sebenarnya masalah yang terjadi di lapas dan apa solusinya yang harus dibenahi, Pak. Kalau untuk perlawanan dengan menggunakan tingkatan yang lebih lanjut, saya rasa tidak perlu, Pak. Soalnya dari studi kasus ini, narapidana tersebut hanya melakukan tindakan yang menyimpang dan maksud saya tidak merugikan petugas dalam hal bentuk penyerangan ataupun yang melukai fisik petugas. Jadi kalau dengan lisan saja, menurut saya masalah ini bisa cepat terselesaikan, Pak, jika saling bekerjasama antara narapidana dan juga petugas, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Raffi ya. Ini gagasan yang cemerlang ya, gagasan yang cerdas. Baik tanggapannya juga presentasi dari kelompok 5 pun sudah cukup baik ya, udah oke. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi atau paling tidak menambahkan kalau memang ada yang kekurangan, silakan. Kelompok 2. Saya biar tahu persis bagaimana rekan-rekan mempunyai pendapat, tanggapan, dan lain sebagainya yang terkait dengan kasus ini. Silakan kelompok 2, siapa yang bisa menanggapinya? Pak Tulus ya. Ada tadi Pak Tulus ya. Sama Mas Riza. Silakan. Ini cuma 2 orang tadi ini. Silakan Mas Riza.
Halo, tes, Ya. tes. Ya, Riza, silakan. Begini Pak, memang benar yang dilakukan oleh beberapa WBP itu hanya melakukan penyimpangan, yaitu membuang kotoran secara sembarangan. Tetapi di situ juga tertulis adanya ancaman Pak bagi penyedia-penyedia jasa kebersihan begitu Pak. Di situ ada ancaman Pak. Jadi menurut saya ini juga udah termasuk hal yang luar biasa Pak, karena ada perlakuan ancaman ketika ada solusi yang ingin diberikan tapi mereka mengancam gitu Pak, sehingga penyedia-penyedia jasa itu tidak mau untuk bekerja sama gitu Pak. Oke. Berarti penggunaan kekuatan apakah perlu dipukul yang mengancam itu atau bagaimana? Untuk penggunaan kekuatan kita tetap menggunakan pertama mungkin pada tingkat kekuatan verbal ya Pak ya, untuk melakukan mediasi tadi sudah benar yang dipresentasikan menurut saya, tapi ketika terjadi ancaman-ancaman ini Pak mungkin harus naik lagi ke tingkat level selanjutnya begitu Pak. Kalau naik lagi berarti setelah verbal apa itu? Yang lembut Pak, kekuatan lembut, secara lembut, teknik lembut Pak. Oke. Nah itu gagasan dari kelompok 2 ya, kelompok 2, Mas Riza. Silakan kelompok 3 menanggapi lagi. Apakah pendapat Mas Riza ini sudah benar? Ya, karena itu hanya mengancam ya, mengancam saja dan tidak melakukan perlawanan dengan fisik. Jadi mengancam agar tidak membersihkan ya penyedia jasa, jadi tidak berani untuk mengatasi keadaan tersebut. Silakan. Kelompok 3, ada yang mau disampaikan? Kita harus cermat ya untuk melihat setiap kasus-kasus atau kejadian yang ada di lapas dan rutan supaya kita bisa betul-betul mengambil satu kebijakan yang tepat, cepat, dan akurat. Jadi tidak menimbulkan masalah lain. Karena kita harus mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu pegadaian itu bisa dipakai lah itu, mengatasi masalah tanpa masalah. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 ada siapa ini? Kalau nggak salah cuma berdua juga ini. Rio ya, Rio tadi kalau nggak salah Rio ada nih. Mana Rio? Mas Amin? Siap Bapak. Nah, silakan. Kalau dari saya sih Pak, kurang lebih sama kayak yang disampaikan dari Saudara Riza. Jadi untuk tingkat penggunaan kekuatan tuh bertahap gitu Pak. Yang pertama dengan menggunakan kehadiran petugas ya, mengontrol area yang atau melakukan kontrol di area rutan yang bermasalahan dengan MCK tersebut Pak. Yang kedua karena ada ancaman tadi Pak, dengan menggunakan perintah verbal, tingkat kekuatan perintah verbal untuk memberikan suatu arahan untuk dapat bekerjasama untuk tidak melakukan ancaman-ancaman seperti membuang kotoran, begitu Pak. Baik, terima kasih. Hampir sama ya jawabannya. Terakhir kelompok 4 coba saya minta tanggapannya. Ini biar merata ini biar bisa berpendapat. Mas Andri. Izin Bapak. Atau siapa ini? Farid. Ya, siap Pak. Silakan. Ini Pak, menanggapi yang kasusnya Pak. Kalau menurut saya lebih setuju ke penyelesaiannya dengan kayak Mas Riza tadi Pak. Jadi ini kan masalahnya udah lebih dari 3 minggu Pak. Berarti 3 minggu sebelum itu kekurangan dari rutannya tidak ada deteksi dini ya Pak. Harusnya dari 3 minggu tersebut masalah-masalah udah mulai mencuat. Sedangkan menurut saya yang dilakukan WBP tersebut pasti ada
provokatornya Pak, karena tidak mungkin untuk 800 orang bergerak tanpa arahan Pak. Oke. Kalau menurut saya penyelesaiannya tetap menggunakan penggunaan kekuatan dari bawah, dari kehadiran petugas dengan bahasa verbal, kehadiran petugas, dan tingkat lembut untuk mencari siapa provokatornya dulu Pak. Jadi setelah kita tahu provokatornya, ditanyakan permasalahannya dari awalnya. Menurut saya gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini Siap. semua kelompok sudah berpendapat, menyampaikan pandangannya, menyampaikan gagasannya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kasus ini, ya, kasus ini itu sebetulnya bisa saja terjadi di tempat kalian bekerja, ya. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Kasus ini pernah juga saya alami ketika ada demonstrasi yang namanya ompreng itu dibuang, dilempar dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sudah melakukan demo atau demo saja itu sudah merupakan perlawanan. Jangankan demo ya, diam saja ya, diam saja seperti yang saya sampaikan. Diam saja merupakan perlawanan apabila diam itu ketika kita melakukan perintah untuk misalnya masuk ke dalam, berpindah tempat dan lain sebagainya. Nah, kalau demo ini ya, bagaimana kita bisa melakukan ini? Ini bisa pernah terjadi waktu saya menjadi kalapas di Sidempuan, tapi dia tidak demo, artinya hanya kekurangan air saja. Nah, bagaimana kita melakukan koordinasi, bagaimana kita bersinergi, karena di dalam perintah Dirjen Pemasyarakatan itu salah satunya adalah deteksi dini, kemudian pemberantasan narkoba, yang ketiga adalah bersinergi ya. Jadi deteksi dini dan bersinergi itu adalah bagian dari perintah harian Bapak Dirjen Pas. Nah, bagaimana deteksi dininya? Sampai dengan 3 minggu, kalau tidak ada langkah-langkah, sebetulnya kalau air ya, kalau air itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat urgent. Artinya segera ditanggulangi. Nah, kalau sudah sampai 3 minggu tidak perlu ditanggulangi, wajar saja kalau narapidananya mengadakan demo itu, kira-kira begitu. Nah, bagaimana penanggulangannya, bagaimana penggunaan metode kekuatannya? Benar apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi, bahwa kita dengan hadirnya petugas saja itu sudah mengantisipasi ya. Di dalam pasal 8 sampai pasal 21 itu ada yang namanya pencegahan ya. Dalam pasal 8 maupun pasal 21 sampai dengan pasal 21 itu pencegahan terkait dengan penyelenggaraan pengamanan lapas maupun rutan. Karena di di penyelenggaraan itu ada beberapa hal yang pokok. Yang pertama di bagian ketentuan umum, kemudian pencegahan, yang berikutnya adalah penindakan, dan yang terakhir adalah pemulihan. Nah, ketika kita sudah melakukan pencegahan, misalnya kita bekerja sama bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, maka kita sudah melakukan yang namanya deteksi dini ataupun pencegahan. Nah, intinya pada saat saya menjadi kalapas ada kekurangan air, saya langsung telepon Pak Wali Kota, ya, telepon Pak Wali Kota, akhirnya datanglah beberapa dinas, mulai dari dinas pertamanan, kebakaran, kemudian pemadam kebakaran, sampai kepada dinas-dinas lain yang memberikan support ya, memberikan support untuk menangani kekurangan air tersebut, termasuk PU misalnya ya, termasuk PU. Kenapa? Akhirnya ada yang namanya pembuatan sumur bor, yang secara mendadak kita buatkan sumur bor sampai untuk pembuatan tower airnya, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita melakukan kerjasama itu, yaitu tadi ya, di situ misalnya kita lihat potensi-potensi kerawanannya, di situ potensi-potensi keunggulannya. Misalnya ada sungai, pernah saya waktu di Rutan Pontianak mengambil air atau memompa air dari dari sungai ya, karena di depan lapas ada sungai, kita pompa, kita masukkan ke dalam kolam-kolam air itu. Nah, itu kira-kira seperti itulah.
Kemudian bagaimana kalau di kondisi lapas yang ada di pegunungan? Kita bisa saja membuat yang namanya saluran air gravitasi ya. Saluran air gravitasi di mana dari gunung itu bisa kita masukkan ke dalam lapas. Tidak menutup kemungkinan ya, lapas yang dekat gunung pun bisa kekeringan karena pasokan airnya tidak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, itu dari segi antisipasinya. Nah, dari segi melakukan untuk metode penggunaan kekuatan ya, metode penggunaan kekuatan betul. Pertama dari kehadiran petugas, kemudian dengan bahasa verbal. Nah, narapidana yang melakukan ancaman sampai di mana ancaman itu dilakukan, kira-kira seperti itu. Kalau hanya mengancam dalam bahasa verbal saja pun, misalnya kamu jangan sampai membersihkan ini semua. Nah, itu masih bahasa verbal, artinya masih bisa kita lakukan dengan perintah verbal juga. Tetapi kalau ancaman itu misalnya sudah mengalungkan seorang petugas dengan celurit atau dengan senjata, maka kita harus ambil langkah-langkah seperti halnya yang sesuai dengan SOP ya. Kita pendekatan dulu dengan bahasa verbal, kemudian sampai sejauh mana dia melakukan ancaman itu dan kita melakukan mendekati dia ya untuk melepaskan senjata-senjata yang dia gunakan. Kalau memang tidak bisa juga, ya kita tentunya menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi, kira-kira begitu. Nah, inilah bentuk-bentuk bagaimana mengimplementasikan penggunaan kekuatan mulai dari yang terendah sampai yang bukan sampai yang tertinggi ya. Artinya sampai di mana dia sudah memberikan atau menyerah, tidak melakukan perlawanan dan dia sudah mau bekerja sama kepada kita. Kira-kira seperti itu. Ini batasnya masih ancaman saja. Jadi belum terlalu ini betul ya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa itu saja untuk kelompok 5 ya, dengan studi kasus yang berkaitan dengan kelangkaan air. Dan ini bisa menjadi pelajaran dengan teman-teman yang lain. Memang kasusnya berbeda, tapi untuk sebagai bahan pelajaran ataupun bahan untuk saling kita mengingatkan. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 kasusnya nomor 1 ya. Betul? Kelompok 4 siapa ini? Kelompok 4 Andri. Arfi, siapa ketua kelompoknya ini? Izin Pak Andri Pak. Nah, mana Andri? Studi kasusnya nomor 1 ya? Mana Mas Andri? Izin Bapak, untuk penjelasan diwakilkan sama Pak Farid Pak, karena ini saya P2U Pak, ada Pak Kalapas kebetulan Pak. Oh gitu, silakan. Mas Farid. Siapa? Izin Bapak, ini sebelumnya ada apa Pak? Kesalahan nih, saya baru baca Pak, soal tadi kasusnya yang dikasih beda Pak sama ketua Pak. Jadi Pak, untuk mekanisme penggunaan kekuatan yang kami yang seharusnya dilakukan untuk menanggapi kasus tersebut. Kan ini adanya Kalapas untuk mengundang langsung ke anggota kepolisian dan penggunaan K9 unit Pak. Kalau menyelesaikan masalahnya menurut saya, ini kan ada yang disandra. Terus yang harus dilakukan pertama pastinya untuk menyelamatkan sandranya Pak. Dikarenakan untuk meminimalisir korban dari kejadian tersebut Pak. Terus ada di sini anggota
narapidana yang menolak untuk penggunaan anjing pelacak, Pak. Ya. Jika itu mereka menolak, kita bisa melakukan dengan negosiasi agar K9-nya, K9 unitnya digunakan untuk ke taman-taman untuk mencari barang-barang terlarang tersebut. Oke, lanjut. Jadi kalau penggunaan kekuatannya, Pak, ini kayaknya udah lebih dari, karena udah menggunakan perlawanan yang lebih keras, Pak. Menurut saya ini tetap menggunakan penggunaan kekuatan dari bawah dengan kehadiran petugas, dengan bahasa verbal, kehadiran petugas. Ini sepertinya seperti yang tadi, Pak, pasti ada provokatornya. Jadi menurut saya lebih mencari ke provokatornya, terus menyelesaikan masalahnya. Menurut saya begitu, Pak. Oke, ada tambahan lain dari kelompok 4? Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya Mas Farid ya. Ya, Bapak. Ada tambahan dari kelompok 4? Atau silakan ditanggapi dari kelompok yang lain, ya. Kelompok yang lain. Kelompok 5 silakan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Silakan. Siap, izin menanggapi Bapak. Dari kasus 1 kan sudah sama-sama kita lihat ya. Ini sampai disandra ya Pak polisi sama petugas masyarakatannya. Ini saya yakin udah dilakukan nih Pak penggunaan kekuatan yang pertama yaitu kehadiran petugas dan yang kedua perintah verbal. Tapi sampai menyandra berarti kita harus ke tingkat selanjutnya nih Pak, ke bisa sampai teknik lembut bahkan teknik keras nih Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja Pak dari saya Pak, menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, kalau dia menyandra hanya dengan apa namanya petugas itu dimasukkan ke dalam apa namanya sel ya, misalnya disandra tapi bukan di dalam sel, anggaplah dikelilingi oleh kelompok mereka gitu ya, dikelilingi oleh kelompok mereka. Misalnya mereka menyandra ada 10 orang ya, 10 orang. Jadi atau beramai-ramai lah ya. Tetapi petugasnya tidak diapa-apakan, hanya disandra saja. Namanya disandra kan hanya ditahan saja, nggak diapa-apakan. Jadi belum dilakukan semacam apa istilahnya penggunaan kekuatannya oleh mereka yang lebih keras, misalnya memukul atau menendang dan lain sebagainya. Itu bagaimana sikap dari petugas itu sendiri? Kira-kira seperti itu. Bagaimana kira-kira? Izin Pak, berarti kalau belum sampai ke tindakan fisik Pak, perlawanan yang dilakukan itu cukup dengan penggunaan kekuatan yang tingkat kedua Pak, perintah verbal Pak. Nah ya itulah maksud saya, artinya meskipun ada petugas yang disandra, ketika misalnya kita sudah menggunakan perintah verbal saja sudah cukup dan dia langsung melepaskan, artinya sudah tidak ada perlawanan lagi dan petugas kita sudah dilepaskan. Kecuali kalau sudah kita beberapa kali melakukan perintah verbal dan itu tidak digubris, maka untuk menyelamatkan petugas kita yang disandra perlu kita membentuk satu tim, namanya tim tanggap darurat ya, yang dengan sudah ada kesiapan dari segi fisik, pakaian dan senjata, paling tidak tongkat ya. Kenapa? Karena perlawanan dari mereka bisa saja lebih keras lagi
dengan jumlah tenaga atau jumlah orang yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau seandainya meskipun dia jumlah kelompoknya besar, kemudian anggota kita yang disandra 1 atau 2 orang dan tidak diapa-apakan, dan ketika kita sudah melakukan perintah untuk melepaskan sandera tersebut dan mereka setuju, mereka menurut apa yang kita perintahkan, maka sudah tidak perlu lagi kekuatan yang lebih besar atau penggunaan kekuatan yang lebih besar dari kita semua. Kira-kira seperti itulah, ya. Oke, kelompok lain ada yang mau nyampaikan? Atau kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya ya. Kasus ini sudah jam 22 malam ini ya. Ini tadi kasus 1 sudah, kasus 2 sudah. Nah, sekarang kasus 3. Kelompok 1, 2, berarti kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 ada? Baik Pak, izin Pak. Ya. Ada berapa orang tadi kelompok 3? Kayaknya sedikit juga nih ya. Siap Bapak. Ya, silakan. Mas Amin ya? Siap Bapak. Ah, silakan. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang diberikan, yaitu tentang terjadinya seorang petugas Kamtib yang berasal dari minoritas diketahui menganiaya seorang WBP yang berasal dari etnis mayoritas. Jadi di sini untuk etnis mayoritas merasa tidak puas dikarenakan ada saudaranya WBP dari pihak mereka dianiaya gitu Pak. Jadi sampai akan terjadinya penyerangan atau mendatangi lapas tersebut untuk menuntut agar petugas Kamtib itu diadili secara adat. Jadi itu dari studi kasus yang kami dapatkan. Untuk mensinkronkan dari pembelajaran yang kita dapatkan, di sini kami dapat beberapa poin. Yang pertama, mekanisme penggunaan kekuatan yang dapat dilakukan, yaitu pertama, meredam WBP dari suku etnis mayoritas yang ada di dalam lapas dengan menggunakan kekuatan dengan perlakuan kehadiran petugas. Kemudian berlanjut Pak ke tingkat kekuatan perintah verbal, yang mana petugas atau pemimpin yang memberikan arahan agar tujuannya tidak terjadi gejolak yang lebih besar. Lalu di sini juga ada pemberian sanksi kepada petugas Kamtib yang melakukan penganiayaan terhadap WBP dari kaum mayoritas. Lalu di sini juga kami mendapatkan kesimpulan, yaitu memberikan informasi kepada kaum mayoritas baik itu di WBP yang ada di dalam lapas maupun yang ada di luar lapas, bahwasanya kejadian ini telah diselesaikan dengan baik dan petugas juga telah diberikan suatu sanksi agar kejadian ini tidak mengakibatkan gangguan keamanan ketertiban yang lebih besar Pak. Dari kami itu Pak untuk yang dapat kami jawab dan kami diskusikan Bapak. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Sudah memberikan tanggapan atau presentasi ya yang berkaitan dengan studi kasus nomor 3 ini. Kalau kita cermati coba ya, di lapas Palangkarasa, ini sengaja saya ambil lapasnya yang inisial supaya tidak langsung menyentuh ke lapas tersebut. Di lapas Palangkarasa ya, ada seorang petugas Kamtib yang berasal dari etnis minoritas diketahui menganiaya seorang WBP yang berasal dari etnis mayoritas. Bayangkan ketika seorang etnis minoritas menganiaya etnis mayoritas. Kebetulan yang menganiaya yang etnis minoritas itu adalah petugas, sementara yang etnis mayoritas adalah warga binaan pemasyarakatan. Bagaimana reaksi dari rekan-rekannya atau kawan-kawannya yang mayoritas tersebut yang dianiaya? Dan tentunya pasti akan mengarah ke petugas. Kemudian di sini diceritakan bahwa mengetahui bahwa
penganiaya adalah petugas yang berasal dari etnis minoritas, WBP yang berasal dari etnis minoritas berkumpul dan berencana, ini baru berencana ya, berkumpul dan berencana melakukan tindakan balasan. Kabar ini juga tersebar keluar lapas, memancing emosi ratusan warga dari etnis mayoritas. Bayangkan dari dalam sudah melakukan satu rencana besar dengan berkumpul dan berdiskusi untuk melakukan tindakan balasan. Dan itu sampai di luar juga, di luar pun itu bisa saja terjadi pengumpulan massa yang lebih besar lagi karena etnis mayoritasnya berkumpul ya. Nah, di sini bagaimana kita melakukan pengendalian terkait dengan adanya tindakan balasan dari warga binaan maupun warga masyarakat yang berada di luar ya, yang berada di luar. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Pertama-tama betul apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya, bahwa memang kita harus memberikan satu penggunaan kekuatan yang sesuai dengan urut-urutannya ya. Di situ ada kehadiran petugas, kemudian melakukan dengan perintah verbal, itu cukup kalau memang belum terjadi perlawanan yang sampai mengarah kepada fisik, karena di sini baru berkumpul dan berencana ya, baru berkumpul dan berencana. Apabila kita sudah menyampaikan dengan bahasa verbal atau perintah verbal dan mereka bubar dengan sendirinya, maka otomatis perintah atau otomatis penggunaan kekuatan dianggap sudah cukup ya, dianggap sudah cukup. Karena ketika penggunaan kekuatan sudah cukup ya, artinya tidak ada perlawanan lagi dari warga binaan, maka itu dianggap selesai. Kecuali kalau seandainya rencana tindakan balas dendam itu atau tindakan balasan itu sudah terjadi, misalnya dengan menghancurkan beberapa fasilitas publik, fasilitas umum, menghancurkan kantor, melempar dengan batu dan lain sebagainya, maka kita harus tentunya membuat atau membentuk tim tanggap darurat untuk mengantisipasi. Bahkan kita harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat atau aparat keamanan Apgakum ya. Wah, ini baterai saya udah mau habis ini. Sebentar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kalau seandainya penggunaan kekuatan itu dirasa sudah cukup, maka berakhirlah sudah penggunaan kekuatan tersebut. Saya rasa begitu ya. Jadi sebagaimana di dalam Permenkumham 33 itu tadi ya, bahwa posisi yang harus kita lakukan adalah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan pada saat itu. Tentunya di penggunaan kekuatan ini adalah di pasal 22 dan sampai dengan pasal 25. Inilah yang disebut dengan penindakan ya. Penindakan artinya melakukan penggunaan kekuatan. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain, kelompok lain yang ingin menanggapi atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Kelompok 1, silakan. Izin Bapak, Ya. kalau pendapat dari saya yang mewakili kelompok 1, apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, saya rasa menurut saya tepat Pak, karena di sini mereka baru berencana untuk melakukan tindakan balasan kejadian. Oleh karena itu, dengan adanya kehadiran petugas dan juga penyampaian secara lisan dari KUPT ya, mengenai bahwasannya petugas Kamtib tersebut sudah dijatuhi hukuman secara kepegawaian gitu Pak. Apa sanksinya, entah dia dimutasi atau di penurunan satu pangkat Pak. Dan KUPT tersebut menjelaskan kepada masa ini bahwasanya si anggotanya ini, petugas Kamtib ini sudah diadili sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku, agar tidak menimbulkan suatu keresahan bagi warga binaan yang ingin melakukan tindakan balasan tersebut Pak. Dan dibuktikan juga Pak, KUPT ini kepada warga binaan tersebut bahwasannya petugas itu sudah diberikan hukuman agar orang di dalam warga binaan ini tidak bertanya-tanya lagi Pak, apakah sudah dijatuhi hukuman atau belum, karena takutnya kalau hanya sekedar omongan saja, tindakan balasan itu bukan tidak mungkin akan menjadi nyata Pak. Menurut saya begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Raffi ya.
itu tepat ya, itu cermat sudah menyampaikan bahwa itu masih adalah perencanaan ya, masih berencana saja. Sementara yang sudah kita lakukan atau Kalapas yang sudah lakukan oleh Kalapas sudah memberikan sanksi disiplin terhadap petugas yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Bahkan bisa jadi tindakan disiplinnya bisa lebih keras dari yang dibayangkan oleh warga binaan. Sehingga ketika warga binaan kita berikan pengarahan, ya kita berikan pengarahan, mereka sudah memahami. Artinya, oh ya, yang penting sudah dilakukan langkah-langkah oleh petugas, oleh Kalapas, oleh pejabat yang berkompeten tentunya, sehingga mereka tidak merasa diasingkan atau tidak merasa diabaikan begitu saja langkah-langkah yang dilakukan mereka. Baik, saya rasa itu beberapa kasus yang memang bisa saja terjadi ya di Palangkaraya. Ini memang kasus di Palangkaraya itulah cerminan dari kasus besar di mana warga Dayak dan warga Madura pada saat itu berperang hanya gara-gara hal sepele seperti ini. Kita harus mampu mengantisipasi supaya tidak meledak kasus yang lebih besar di media sosial, apalagi kalau sudah sampai ke media sosial luar biasa. Itu yang namanya berita di media sosial itu efeknya, dampaknya luar biasa. Saya rasa itu saja. Baik, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanggapi terakhir untuk yang sifatnya umum, silakan. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan ya. Pertama, di forum itu kita tetap melakukan diskusi ya dengan bahasa tulisan, bahwa diskusi itu tetap berjalan ya. Diskusi itu tetap berjalan biar kita bisa melihat hasil diskusi kita. Seperti halnya yang kita sampaikan pada malam hari ini, sehingga diskusi itu betul-betul memberikan satu internalisasi dalam pikiran kita, dan kita paham betul bagaimana melakukan langkah-langkah ketika ada kasus-kasus seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas-tugas yang sudah saya berikan tolong segera dikerjakan agar bisa langsung konversikan dengan jam pelajaran. Saya rasa itu saja terakhir, karena ini sudah jam 22.17 ya, sudah lebih dari 1,5 jam, yang seharusnya kita jam 8. Jangan lupa absen ya. Dan kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Siap, Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak. Siap.